teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Lurah Kelurahan Sinagari, tepatnya di Kecamatan Indian, Kota Tasikmalaya. Bapak, selamat pagi Bapak. Ya, Bapak kalau boleh perkenalan dan sapa dulu kepada teman-teman penonton semuanya. Oke ya. Perkenalkan, mungkin saya di sini Lurah Sinagari, nama Ahmad Syariful Bari. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita bisa beraktivitas sesuai dengan yang kita rencanakan. Semangat semua ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya Aisyah Pak dari Universitas Siliwangi, jurusan Kesehatan Masyarakat. Ya. Oke, baiklah teman-teman, tadi Bapak bernama Ahmad Syariful Bari. Oke. Sebelumnya Bapak sudah berapa lama menjabat menjadi lurah di sini Pak? Cukup lumayan lah, sudah hampir 6 tahun saya menjabat sebagai lurah. Iya, berarti dari 2018 ya? Iya. Iya. Betul sekali. Oke Bapak, jadi saya di sini mau ngobrol-ngobrol aja nih Pak mengenai kesehatan yang ada di Kelurahan Sinagari. Oke. Jadi pertama mungkin Bapak bisa ceritakan atau apa saja terkait dengan masalah kesehatan yang ada di Kelurahan Sinagari ini Pak. Soalnya seperti masalah stunting, DBD, atau hipertensi atau diabetes. Ya, pada umumnya mungkin keberadaan kesehatan di Kelurahan Sinagari pada umumnya sama ya dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Dari banyak hal-hal yang berkaitan kesehatan mungkin di masyarakat seperti penyakit menular maupun penyakit tidak menular itu selalu ada. Cuma mungkin dari sisi kuantitasnya mungkin berbeda-beda. Mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan selanjutnya mungkin dari segi penanganan juga di tiap daerah mungkin itu berbeda. Berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat, mungkin pada kesempatan ini di Kelurahan Sinagari cukup baik ya, cukup baik karena penanganan kesehatan ini begitu intens ya, apalagi yang berkaitan dengan program-program dari pemerintah kota itu yang berkaitan dengan kesehatan seperti stunting ataupun penyakit tidak menular, TBC, penyakit menular seperti TBC, terus demam berdarah itu selalu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah yang melalui kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan di wilayah kelurahan yang mana bekerja sama dengan tingkat puskesmas ini ya. Jadi pada intinya untuk tingkat kesehatan itu menjadi satu prioritas bagi pembangunan khususnya di wilayah kelurahan maupun kecamatan, pada khususnya umumnya juga tingkat kota Tasikmalaya. Kalau untuk programnya nih Pak, program yang ada di Kelurahan Sinagari ini untuk menangani masalah kesehatan seperti itu ada apa aja misalnya? Berkenaan dengan program banyak sih ya. Mungkin kalau program itu disesuaikan dengan jenis-jenis penyakit atau kesehatannya ya, yang mungkin di dalam untuk misalnya yang berkaitan dengan penyakit menular seperti TB itu ada beberapa program yang dilaksanakan di Kelurahan Sinagari melalui Puskesmas Indian seperti pengumpulan dahak ya, dahak dari masyarakat itu sama kader dikumpulin, apalagi orang-orang yang sudah terindikasi ada TBC itu terus dibawa ke puskesmas di sana untuk diperiksa. Terus untuk penyakit yang tidak menular juga
kita di Posyandu bekerja sama dengan Puskesmas juga selalu mengadakan screening ya. Screening terus pemeriksaan rutin gitu ya. Apalagi termasuk kepada ibu-ibu lansia gitu. Itu selanjutnya untuk stunting banyak ya, kalau program stunting itu menjadi prioritas dari pemerintah kota. Banyak program yang dilaksanakan seperti pemberian PMT, makan tambahan, terus ada juga kegiatan penimbangan rutin ya, pengukuran rutin yang dilaksanakan oleh Posyandu, termasuk pemberian obat penambah darah itu bagi ibu-ibu yang hamil. Jadi penanganannya sudah dari mulai ibu-ibu yang hamil itu selalu rutin dikasih obat penambah darah untuk mencegah nanti anaknya itu stunting. Selain mungkin bantuan-bantuan yang berkaitan dengan PMT-nya juga ke ibu hamil itu dikasih seperti pemberian telur, terus susu. Nah itu untuk ibu hamilnya, demikian juga untuk yang stunting. Satu lagi mungkin program pemerintah yang dilaksanakan oleh di Kota Tasikmalaya adalah One ASN, One Stunting. Jadi ada program satu ASN menjadi bapak asuh bagi anak stunting. Nah program itu sudah dicanangkan oleh Pak Wali Kota dengan kegiatannya itu memberikan PMT, baik itu telur maupun susu kepada anak-anak yang stunting. Selanjutnya untuk berkaitan dengan penyakit menular lainnya seperti demam berdarah, itu kan musiman ya. Apabila musim hujan, awal musim hujan atau dari musim hujan ke musim panas itu selalu tingkat DBD itu suka muncul. Banyak program juga di sana dilaksanakan selain pemberdayaan kader dalam rangka melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk itu menjadi skala prioritas itu. Selanjutnya mungkin sistem informasi pelaporan juga lebih diperketat ya, dalam hal apabila ada masyarakat yang terkena DBD itu RT, RW, kelurahan dan puskesmas selalu berkoordinasi sehingga penanganan screening terutama setelah adanya kejadian itu kita dari kelurahan maupun puskesmas selalu turun ke jalan ke lapangan ya, ke lapangan untuk memeriksa wilayah itu apakah ada jentik atau apa di wilayah itu sehingga menyebabkan warga masyarakat itu terkena DBD. Nah, cuma untuk program penyemprotan itu menjadi prioritas yang kedua gitu ya, karena kami selalu menyarankan PSN, pemberantasan sarang nyamuk dan telur nyamuk itu yang paling utama. Itu selalu tiap bulan ada kegiatan yang dilaksanakan oleh kader-kader PSN. Itu mungkin untuk program yang dilaksanakan di kelurahan. Apakah program itu efektif Pak dilakukan? Jadi efektif mengurangi angka masalahnya gitu? Ya sebenarnya pencegahan itu bisa efektif apabila kontinu, rutin, disiplin dilaksanakan ya. Seperti contoh pemberantasan sarang nyamuk itu tidak bisa sekali aja dilaksanakan terus bebas, tidak kan? Apalagi dengan kondisi cuaca yang sekarang sudah mulai musim hujan, tentu banyak genangan-genangan air di masyarakat itu ada gitu ya, baik itu dari bekas minuman, dari ember, bahkan air bersih. Bahkan lebih jauh, temuan-temuan yang kita laksanakan itu lebih banyak ditemukan si jentik itu di rumah ya,
di dispenser, di penampungan air, di kulkas seperti itu menjadi prioritas gitu, apalagi yang rumahnya tidak sehat misalnya ada bekas botol-botol sampah-sampah di pinggir rumah, di belakang rumah tidak terkoreksi itu, atau di dalam mobil seperti itu menjadi media untuk nyamuk itu berkembang biak. Nah, oleh karena itu melalui kegiatan PSN yang rutin ini setidaknya akan mengurangi dan seperti yang ada tadi bilang apakah efektif tidak efektif, kalau PSN itu kalau kontinu dilaksanakan misalnya per minggu, misalnya setiap minggu kita laksanakan PSN terus rutin itu, insya Allah akan efektif gitu, seperti itu. Tapi kalau masyarakat kita juga lalai seperti itu, tentu itu akan menjadi hal yang lain gitu ya. Kalau untuk masyarakat di Kelurahan Sinagari sendiri, Bapak itu apakah sudah baik dalam memanfaatkan fasilitas kesehatannya Pak, seperti ke posyandu, ke klinik atau ke rumah sakit gitu Pak? Untuk akses kesehatan memang masyarakat sudah paham lah sekarang ya, sudah paham. Posyandu juga menjadi suatu alternatif ya untuk mencegah terjadinya penyakit ya, dalam artinya seperti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti darah tinggi dan lain sebagainya. Itu ibu-ibu yang sudah tua atau punya riwayat penyakit darah tinggi itu selalu datang ke posyandu. Jadi posyandu itu tidak hanya melayani penimbangan bayi saja sekarang, tapi juga melayani screening kesehatan masyarakat ya, terutama karena di posyandu itu juga sekarang sudah cakupannya sudah luas, jadi bukan hanya khusus menimbang bayi atau memberikan imunisasi saja, tapi juga melaksanakan pemeriksaan terhadap ibu hamil, terhadap lansia dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ke depan posyandu bisa dikembangkan dengan adanya posyandu remaja dan lain sebagainya, itu lebih efektif lagi sebenarnya. Ini sudah mengakar dengan posyandu juga sih. Iya betul. Itu garapannya banyak itu saya di situ. Jadi kalau di Kelurahan Sinagari ini ada berapa posyandu? Posyandu di sini ada 11. Ada 11 itu tersebar di 9 KRW-an ya. Jadi di satu RW itu mungkin ada 2 ya, ada yang 2, ada yang 1, tergantung luas wilayah lah seperti itu. Tapi partisipasi masyarakatnya sudah baik gitu ya Pak, datang ke posyandu sudah sadar gitu ya? Iya lah, mungkin untuk masyarakat alhamdulillah lah, mungkin di atas 75-80% itu sudah paham ya, sudah memanfaatkan posyandu sebagai sarana mungkin pengecekan kesehatan awal gitu. Apalagi bagi orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit itu ada gitu. Yang tadi saya sebutkan bahwa selalu ada kegiatan di posyandu itu pemeriksaan bagi penyakit yang tidak menular gitu kan. Seperti ya darah tinggi kan itu bukan penyakit menular. Terus muslim seperti gula dan lain sebagainya, itu kan pemeriksaan bisa dilaksanakan di sana. Apakah ada kendala gitu Pak terkait dengan dilakukannya posyandu atau posyandu itu? Kalau kendala itu tidak begitu, mungkin bisa dibagi ya. Mungkin ada kendala kalau di masyarakat emang sudah paham, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang punya balita itu sudah sadar lah, sudah pada datang. Jadi kendalanya
kecil lah itunya bagi masyarakat karena sudah memahami keberadaan posyandu. Dari Posbindu juga seperti itu. Ya mungkin kendala-kendala di luar hal itu penunjang mungkin masih ada gitu ya, seperti keberadaan alat gitu, ataupun peningkatan kapasitas dari petugas posyandunya juga gitu. Terus tingkat kesejahteraan dari posyandunya juga, anggota posyandu itu mungkin itu menjadi salah satu kendala, tapi tidak menjadi kinerja kader itu menurun gitu. Justru itu menjadi tantangan hal seperti itu gitu, karena kader itu dibentuk dari masyarakat mungkin yang sifatnya sukarelawan gitu. Jadi tidak, walaupun selama ini istilahnya tidak digaji oleh pemerintah gitu, tapi atas dasar kesadaran dan tanggung jawab mereka sebagai warga masyarakat terus serta dalam pembangunan di bidang kesehatan itu tentunya itu yang menjadi poinnya gitu ya dari para kader posyandu itu, sehingga program-program yang berkaitan dengan kesehatan di bidang keposyanduan itu bisa berjalan. Dan itu bukan hanya di Senegal, semua juga seperti itu gitu. Karena kader itu sukarelawan gitu. Dan justru kami mendorong gitu ya nanti kepada ada yang mungkin dalam hal ini bisa memberikan motivasi kepada generasi muda agar dia bisa mau terlibat gitu di dalam kegiatan itu, posyandu itu. Ya karena selama ini yang mau menjadi kader posyandu itu kebanyakan ibu-ibu kan. Generasi mudanya masih minim gitu. Masih kurang gitu. Nah, padahal di situ banyak peran yang bisa diisi oleh generasi muda gitu ya. Jadi apalagi pengembangan sekarang posyandu itu ada yang disebut posyandu remaja. Posyandu remaja itu kan salah satu tugasnya bukan hanya bukan fokus menimbang bayi atau memberi mengukur bayi, memberi PMT dan lain sebagainya, yang justru itu menjadi tugas posyandu yang itu justru posyandu remaja itu lebih berkaitan dengan edukasi, terus sosialisasi khususnya kepada remaja-remaja yang berkaitan dengan kesehatan itu sendiri. Kan sekarang banyak ya remaja-remaja yang sudah memiliki kadar gulanya di tubuhnya tinggi, itu kan ada. Nah di situ fungsi posyandu remaja bisa memberikan edukasi kepada mereka gitu. Jadi pengurus posyandunya anak-anak remaja gitu ya, adik-adik gitu remaja, peserta juga adik-adik remaja. Jadi lebih ke arah situ gitu.